Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview beberapa produksi kopi, tapi kali ini kita tidak membicarakan masalah rasa, aroma, ataupun asal dari kopi tersebut. Tapi kali ini kita akan membahas masalah packing, ya, packing kopinya. Tentunya uh, packing atau bagaimana cara penanganan pasca kita membuka packing daripada kopi tentunya bisa berpengaruh kepada cita rasa, ya, cita rasanya, ya. uh, Perlakuan yang baik untuk wadah kopi juga menentukan nanti uh, cita rasa kopi tersebut, ya. Oke, kita akan review satu-satu. Tentunya di sini hanya ada beberapa kopi yang kebetulan uh, ada saya simpan, ya. Yang pertama ada kopi kapal tanker, ya. Kopi kapal tanker. Kopi ini cukup familiar di daerah Kepulauan Riau, terutama di Batam. Ini bisa dibilang seperti kopi legenda, ya, kopi legenda di daerah Kepulauan Riau, ya. Kalau kita lihat ya, packingnya ini menggunakan plastik transparan, kemudian packingnya dia cukup bagus, cukup rapi, dan ada tekanan seperti tekanan udara di dalamnya, ya, dengan harga yang terjangkau. Nah, di mana kelemahannya nanti akan kita bicarakan atau umpamanya kita lihat dengan packing kopi yang lainnya. Oke. Berikutnya saya punya kopi dari Sumatera Barat, Rangkiang Kaum, ya, Rangkiang Kaum dari Sumatera Barat, ya. Hampir sama dengan kopi kapal tanker tadi, menggunakan plastik sebagai media pembungkusnya, ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan kopi kapal tanker tadi, ya, bungkus kopi Rangkiang Kaum ini relatif lebih tipis sedikit, ya. Tapi tidak mengapa, kita akan lihat atau kita review kopi yang lain. Kemudian di sini saya mempunyai kopi Mandailing Natural Coffee, ya, Mandailing Natural Coffee. Jika dibandingkan dengan dua kopi yang sebelumnya, di sini kopi natural Mandailing Natural Coffee ini dia sudah menyiapkan area untuk merobek, ya, area untuk merobek kemasan ini. Kalau umpamanya di kopi dua sebelumnya tadi, kalau kita perlu membuka kemasan, kita tentunya membutuhkan alat potong, apakah gunting atau pisau. Tapi di sini dia sudah menyiapkan, ya, dia sudah menyiapkan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari alat potongnya. Dan kemudian di sini sudah ada alat atau ada bagian untuk menzip, ya. Setelah kita buka nanti, kita tidak perlu lagi mencari wadah untuk menyimpan kopi ini, tapi kita tetap atau kita bisa menggunakan wadah aslinya, ya, atau packing aslinya, ya. Kemudian berikutnya kita ada kopi, masih kopi lokal juga, Samanko Kopi. Ini cukup mudah dicari di swalayan, ya. Seperti kopi Mandailing Natural tadi, dia di sini sudah ada juga zip pasca kita buka kemasannya, dan dia sedikit lebih mudah untuk dibuka karena di sini sebelumnya ini kebetulan sudah saya buka. Dia ada dia ada area di sini untuk kita merobek, ya. Kemudian kita buka zipnya. Dan ada satu tambahan dari kopi yang sebelumnya ini, dari Mandailing Natural Coffee ini, di sini sudah menggunakan release, ya, air release. Di sini dia sudah menggunakan katup satu arah. Jadi ini untuk mencegah udara luar masuk ke dalam kemasan, di mana nantinya tentunya bisa sedikit mengurangi aroma atau cita rasa kopinya, ya. Jadi sudah lebih bagus, ada zip di sini.
Dan yang terakhir, untuk jenis kemasan plastik, saya punya kopi dari Timur Tengah, dari Saudi ya. Ini namanya kopi Arab, tapi tentunya rasanya, kalau kita bicara rasa, ini sangat jauh berbeda dengan kopi yang kita temui di Indonesia atau di sekeliling kita. Tentunya rasanya ini berbeda dengan rasa kopi sama sekali. Mungkin kawan-kawan yang pernah ke Timur Tengah, ke Arab, ataupun pernah mencoba kopi Arab, tentunya tahu gimana rasanya. Tidak bisa digambarkan. Mungkin ada sebagian kawan yang bilang rasanya mirip jamu, bukan mirip kopi. Nah, kita tidak bicara masalah rasa dulu ya, bicara masalah packing. Nah, packingnya ini menggunakan plastik juga, tapi bedanya dengan plastik kapal, tanker, ataupun rangkiang kaum tadi, kalau di sini plastiknya plastik transparan, ya. Untuk Hakawi kopi ini, Hakawi kopi ini dia menggunakan plastik yang tebal dan tidak transparan ya. Hakawi kopi ini, kemudian dia menyiapkan juga area untuk merobek atau membuka kemasan ini, dan ada zipnya ya. Ada zipnya, hampir sama dengan Mandailing tadi ya, Mandailing. Ya, di sini juga dia belum menggunakan untuk perilis udara ya, seperti yang kopi dari Samanco tadi. Oke. Nah, itu kopi yang ada di tempat saya sekarang. Tentunya masih banyak jenis-jenis kopi yang lain, packing yang lain. Cuman tidak terlalu jauh berbeda dari kopi-kopi yang kita review tadi ya. Bicara masalah kopi yang jenis lain, yang kaleng tentunya ya, yang kaleng. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan atau mencari wadah setelah kita buka, letakkan di mana. Di sini dia sudah siapkan. Ya, saya punya dua seperti ini. Nah, ini ada satu lagi Mehmet Efendi dari Turki. Ini lumayan legenda di sana ya. Lumayan legenda di sana, dan bukan hanya di Turki, ini sudah menjadi kualitas ekspornya Turki ya. Pada saat kita buka pertama sekali, dia juga menggunakan apa namanya di sini ya, seperti penutup. Kita tinggal menarik, ada pin di sini dan dia akan terbuka nantinya. Sama dengan kopi kapal api ya. Nah, kebetulan saya tidak mempunyai kopi yang jenis wadah kaca. Tentunya banyak kita temui di supermarket dengan membuka tutupnya dan ada seal, kita tinggal buka dan tidak perlu mencari wadah lainnya. Demikian review seputar kopi. Terima kasih semuanya. Ciao.